Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Leni Syarifah dengan NIM 859788773 dari Universitas Terbuka Palembang, Salut Lempung Raya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya menempuh semester 6A dengan mata kuliah Asesmen dalam Pembelajaran ISD, kode mata kuliah SBKK 4304. Tutor pengampu yaitu Bapak Anwar Nur Kholis, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu instrumen wawancara atau interview. Pengertian dan tujuan wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Pengertian wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara atau guru dengan orang yang diwawancarai atau interview, atau peserta didik tanpa melalui perantara. Sementara itu, wawancara tidak langsung, artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantara orang lain atau media. Jadi, tidak bertemu langsung dengan sumbernya. Adapun tujuan wawancaranya yaitu yang pertama, memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua yaitu melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga ada memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Wawancara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara yang pertama ada berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar, serta yang ketiga yaitu pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Sementara itu, kelemahan wawancara yaitu yang pertama, jika jumlah peserta didik cukup banyak, proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah sehingga data berkurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overreaction dari guru sebagai pewawancara. Karena itu, perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pertanyaan wawancara dapat menggunakan bentuk seperti berikut. Yang pertama ada bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini biasanya digunakan jika masalah tidak terlalu kompleks. Yang kedua ada bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Maksudnya, peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. Yang ketiga ada bentuk pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur dan ada pula yang bebas. Langkah-langkah untuk menyusun pedoman wawancara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, ada membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga, ada menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Untuk itu, perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat peserta didik bersikap defensif. Yang keempat, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. Yang kelima, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Dalam melaksanakan wawancara, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan baik antara pewawancara dan orang yang diwawancarai perlu dipupuk dan dibina sehingga akan tampak hubungan yang sehat dan harmonis. Yang kedua, dalam wawancara jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bebas, ramah, terbuka, dan adaptasi diri dengannya. Lanjut, yang ketiga yaitu perlakukan responden itu sebagai sesama manusia secara jujur. Yang keempat, hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Yang kelima, pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dan dengan bahasa yang sederhana.